Etika baik pelapor Simon Effendi untuk membayar sisa pembayaran harga tanah dan bangunan, senilai 868 juta berdasarkan sesuai dengan putusan kasasi dari Ma. Lantaran buntut di mana Simon telah melaporkan Wiryono terkait perkara dugaan memasuki rumah di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya. Menurut Yafet Kurniawan selaku kuasa hukum, menerangkan, pada tanggal 1 Agustus tahun 2024 pukul 13.50 WIB, dihubungi oleh Jaksa Penuntut Umum ST Dila terkait penanganan perkara dugaan memasuki rumah di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya tanpa izin dengan terdakwa Wiryono Kusuma alias Aseng. Bahwa Simon, pelapor, menurut penuntut umum baru saja pihak Simon memberitahu jaksa di tanggal 1 Agustus tahun 2024, telah mentransfer uang sejumlah 868.000 dalam keterangannya. Simon mengakui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 25 Juli tahun 2024, melalui Hakim Majelis Anggota Suparno, menyampaikan agar untuk memediasi dan memerintahkan Simon untuk melakukan pembayaran kepada Wiryono atas jual beli tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya, di mana Bapak Wiryono selaku penjual dan Simon selaku pembeli, dan hari ini telah dibuka hatinya, Simon untuk membayar terdakwa Wiryono atau Aseng senilai 868.000 namun klien kami alias Wiryono menghendaki 958.000 namun Bapak Simon berpendapat lain membayar 868.000, sedangkan pada saat pembayaran ini, kuasa hukum tidak diberitahu oleh Simon, malah kita diberitahu oleh jaksa penuntut umum, ujar Yafet. Bahwa pada pukul 13.50 di hari ini tanggal 1 Agustus 2024 pada pukul 13.50 saya dihubungi oleh Ibu Jaksa, Ibu Esti Dila, terkait dengan penanganan perkara Wiryono, terdakwa Wiryono, bahwa pihak Simon, kata jaksa, pihak Simon baru saja memberitahu jaksa di tanggal 1 Agustus 2024 ini, pihak Simon baru memberitahu jaksa bahwa pihak Simon telah mentransfer uang sejumlah 868 juta rupiah. Ya. Dalam keterangannya ini pihak Simon mengaku bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juli 2024, yakni Majelis Anggota Bapak Suparno, menyampaikan agar dia bersiap untuk memediasi dan memerintahkan Simon saat 24 Juli 2024 untuk melakukan pembayaran kepada terdakwa Wiryono yang atas jual beli rumah, di mana Wiryono selaku penjual, sedangkan Bapak Simon selaku pembeli ini. Dan hari ini telah dibuka hatinya ya, kemarin itu Pak Simon untuk membayar terdakwa sejumlah 868 juta rupiah. Kami atas selaku, harga rumah lokasi di mana? jadi itu pengembalian ya, kami berterima kasih ya kepada Bapak Simon yang membayar kepada klien kami. Memang dari klien kami itu menghendaki 958 juta, namun Bapak Simon berpendapat lain ya, Bapak Simon Effendi berpendapat lain, dia membayarnya 868 juta. Itu nilai harga apa Pak? Maksudnya rumah di lokasi mana? Objek rumahnya di Ya, mana? ya di lokasi objek jual beli itu ya. Objek jual beli. Ya, Lebak Jaya. Di Lebak Jaya ini Ya. ya Pak. Sesuai dengan perkara yang sedang sidang ini ya. Pak Yafet, ini terus setelah dibayar itu apa ada surat perjanjian berjamin? Pada saat pembayaran ini kita tidak diberitahu oleh Simon. Justru kita tahunya di tanggal 1 jam 13.50 itu dari Ibu Jaksa. Jadi Simon tidak memberitahu pembayaran ini, dan kita baru tahu dari jaksa. Meskipun Hakim Suparno menyarankan untuk membayar ya kan,
Tapi dengan ada surat pernyataan perdamaian kan mempengaruhi hukuman. Ya, ini kita belum ada surat perdamaiannya belum ya. Ya, jadi buntut ini mau diajukan surat perdamaian berdua. Sebaiknya perdamaian. Iya, karena itu kan sebagai dasar nanti pembelaan juga. Ya sebaiknya perdamaian. Cuma ini belum ada. Ya. Jadi terkait dengan adanya pembayaran ini, semoga harapannya terdakwa bebas ya Pak ya. Ya, harapan kami karena sudah terbukti ya bahwa memang ini baru ditransfer selama 8 tahun ini kan belum ditransfer, baru ditransfer sekarang ya. Artinya gini Pak ya, klien Wiryono kan sebagai terdakwa dilaporkan pasal 167 masuk. Betul. Nah, dengan mentransfer tanggal 31 Juli, artinya Wiryono nggak salah. Ya, menurut kami dengan mentransfer ini Wiryono tidak salah ya, karena secara material tidak terpenuhi lah. Bagaimana keterangan notaris kemarin kan secara hukum. Iya. Material masih punya Pak Wiryono. Iya, karena tidak ada pentransferan, maka secara material sesuai keterangan notaris itu masih miliknya Wiryono. Nah, tapi sudah ditransfer ini ya secara material ya terpenuhi lah. Ya. Terdakwa harus bebas ya Pak ya. Ya, menurut Harapannya kami selaku kuasa hukum terdakwa mohon untuk dibebaskan oleh Yang Mulia. Terima kasih Pak. Sementara menurut Kasih Intel Kejari Tanjung Perak, yakni Iswara melalui WhatsApp saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, bahwa baru hari ini saya menerima bukti pengembalian dananya, betul sudah dikembalikan sebesar Rp868 juta sesuai dengan putusan Mahkamah sehingga atas jual beli tersebut adalah sah dan atas objek perkara Akuo adalah benar milik dari saksi Simon Effendi, ujar Kasih Intel Kejari Perak. Diketahui Jaksa Kejari Tanjung Perak Estik Dila Rahmawati dalam surat dakwaannya menyebut, tanggal 23 Januari tahun 2015 Simon telah membeli rumah milik Wiryono yang terletak di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30 Surabaya dan Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya dan dibuatkan akta jual beli nomor 485 dan akta jual beli nomor 486 di hadapan Notaris Devi Krisnawati, SH. Selanjutnya oleh Wiryono untuk rumah yang beralamat di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya disewakan kepada pihak IAIN hingga April tahun 2022. Selanjutnya oleh Wiryono untuk rumah yang beralamat di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya disewakan kepada pihak IAIN hingga April tahun 2022. Saat rumah tersebut habis masa sewanya, Simon bersama Andreas pada tanggal 17 April tahun 2022 mendatangi rumah tersebut dan mengkosongkan dengan memasang rantai gembok karena akan dilakukan renovasi. Namun, pada tanggal 4 Juni tahun 2022, saksi Simon Effendi memperoleh telepon dari Ali Hermanto jika ada suara keras seperti pukulan besi yang berasal dari rumah yang beralamat di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya. Sekira jam 12.30 WIB, saksi Andreas datang mengecek ke lokasi tersebut serta melihat jika pintu pagar telah terbuka, rantai putus tidak bisa dipakai, grendel slot patah dan gembok yang sudah hilang serta di dalam rumah terdapat Wiryono. Atas kejadian yang terjadi, Andreas meminta Wiryono untuk meninggalkan rumah tersebut namun Wiryono menolak dengan alasan jika rumah tersebut masih miliknya. Dari Surabaya Rahayu padahal atas objek rumah tersebut Simon mengklaim telah memperoleh putusan Mahkamah Agung nomor 3725 KPDT 2020 tanggal 16 Desember tahun 2020 jika perjanjian pengikatan jual beli nomor 79 tanggal 23 Januari tahun 2015. Kuasa menjual nomor 80 tanggal 23 Januari tahun 2015, perjanjian pengosongan nomor 81 tanggal 23 Januari tahun 2015 adalah sah sehingga atas objek rumah tersebut milik saksi Simon. Wiryono menolak klaim dari Simon dengan berdalih jual beli rumahnya dengan Simon belum selesai karena Simon masih kurang bayar sebesar Rp868 juta makanya Wiryono bersikukuh kalau rumah yang ada di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30 Surabaya dan di Jalan Lebak Jaya 3 Utara nomor 30A Surabaya sebagai milik dia. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.